Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa mawala mabad. Kita masih bertemu dengan cerita Abah. Kenapa cerita Abah teh? Karena Abah suka cerita, sayang cerita, dan cinta cerita gitu ya, Kang. Ya. Baik, kita memasuki Asmaul Husna yang kelima. Asmaul Husna yang kelima apa? Jam? Mar? Assalam apa kan? Assalam. Assalam itu artinya Allah apa deh? Maha pemberi keselamatan. Betul. Allah Maha pemberi keselamatan. Jadi Allah lah yang bisa memberikan keselamatan kepada kita semuanya. Dalam segala aktivitas kehidupan kita semuanya Allah yang memberikan keselamatan. Makanya kita berdoa. Suka berdoa kalau habis sholat, Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udus salam. Jadi Allah, engkaulah pemberi keselamatan, dari engkau keselamatan, dan kita meminta keselamatan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kisahnya adalah tentang Amr. Teteh Azam juga mungkin tahu, Jam, kisah ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Tahu gak kisahnya? Yang mana? Nah, ini kisahnya kita. Jadi orang-orang Quraisy karena sangat marah kepada Rasulullah SAW karena banyak orang yang sudah kembali masuk Islam atau orang yang banyak masuk Islam, maka mereka kemudian akhirnya merencanakan makar, ya, merencanakan perbuatan jahat kepada Rasulullah SAW, yaitu ingin membunuh Rasulullah SAW. Maka mereka berkumpul di Darun Nadwah, rapat mereka. Nah, gimana nih caranya supaya mereka bisa membunuh Nabi Muhammad SAW tanpa ada balas dendam dari Bani Hashim. Mereka lagi ngumpul, ketika lagi ngumpul tiba-tiba datang kakek-kakek, kan, kakek-kakek. Kalian lagi ngapain ini? Gitu kata kakek. Ada kakek-kakek. Apaan kek kesini? Udah gak bakalan tahu kakek mah. Aku tahu yang sedang kalian pikirkan. Kalian mau mencari cara kan bagaimana membunuh Muhammad tanpa harus ada balas dendam dari Bani Hashim, kata si kakek. Iya benar seperti itu. Aku tahu caranya bagaimana. Gimana caranya? Kakek-kakek ini ternyata sebenarnya ada iblis ya yang menjadi kakek-kakek untuk memberitahu cara. Begini caranya. Pilih oleh kalian pemuda-pemuda dari setiap kabilah, mereka yang akan mengeksekusi Muhammad bareng-bareng. Karena kalau ada semuanya dari perwakilan kabilah, Bani Hashim gak bakal bisa meminta balas dendam. Oh iya benar juga kata si kakek. Akhirnya ya direncanakan malam itu mereka akan mengepung rumah Rasulullah SAW dan akan mengeksekusi, membunuh Rasulullah SAW. Tapi Allah sudah tahu tentunya, karena wa makarullah. Mereka berbuat makar, Allah pun sudah akan berbuat makar. Wallahu khairul makirin. Allah yang paling baik makar. Rasulullah sudah tahu dan sudah menghubungi Abu Bakar untuk siap-siap berangkat. Nah, kemudian malam itu mereka merencanakan akan berangkat seperti itu, tapi ternyata pengepungan sudah terjadi. Rumah Rasulullah sudah dikepung oleh banyak sekali pemuda-pemuda Quraisy yang tadi sudah disiapkan untuk membunuh Rasulullah SAW. Maka akhirnya Rasulullah memohon pertolongan kepada Allah untuk menyelamatkan dia, mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk ya akhirnya menggantikan posisi Rasulullah di tempat tidurnya adalah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Seperti itu, dan Rasulullah kemudian akhirnya keluar, dan ternyata Allah memberikan keselamatan kepada Rasulullah berupa orang-orang yang mengepungnya itu ngantuk, tidak bisa melihat Rasulullah SAW yang keluar. Lalu akhirnya berangkatlah beliau bersama Abu Bakar As-Siddiq pergi menuju Madinah, tetapi melalui jalan yang berbeda yang biasanya dipakai oleh orang-orang Mekah ke Madinah. Lalu untuk menghilangkan jejak, Rasulullah pergi dulu ke Jabal Sur. Ya. Rasulullah kemudian bersembunyi di gua. Tapi ternyata ada pencari jejak yang tahu. Akhirnya dicari, ada jejak Rasulullah SAW bersama untanya, dicari seperti itu. Akhirnya sudah mendekat ke Gua Sur, seperti itu. Dan sudah mendekat ke Gua Sur, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang ada di dekat dengan Rasulullah sudah sangat ketakutan. Jangan-jangan orang-orang Quraisy ini mengetahui ya Rasulullah
bukan takut dirinya ditangkap, tapi takut Rasulullah SAW nanti akan mengalami keadaan yang tidak diinginkan oleh dirinya. Tapi kemudian kata Rasulullah SAW, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Engkau jangan takut, engkau jangan sedih. Allah bersama kita, Allah yang akan menyelamatkan kita. Seperti itu. Dan ternyata betul, Allah kemudian akhirnya menyelamatkan Rasulullah SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq di dalam Gua Thur itu dengan didatangkannya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ada seekor burung yang diam di mulut gua, lalu kemudian ada laba-laba yang menutupi mulut gua dengan jaring-jaringnya. Yang membuat kemudian orang-orang kafir ketika datang ke situ, kayaknya gak mungkin ada orang yang masuk ke gua ini, karena guanya penuh dengan laba-laba, dan kalau ada orang yang masuk pasti si burungnya akan terbang di tempat tersebut. Nah, ini berarti enggak. Akhirnya mereka tidak masuk ke dalam gua itu, dan Rasulullah SAW akhirnya bersama Abu Bakar As-Siddiq bisa selamat. Dan hari berikutnya kemudian mereka kemudian melanjutkan perjalanannya dan sampai ke Madinah dengan selamat. Siapa yang menyelamatkan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah As-Salam, Allah pemberi keselamatan. Maka kalau kita ingin mendapatkan keselamatan, ya minta keselamatan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau apapun, mau pergi minta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun. Nah, dan keselamatan yang paling baik adalah ketika kita menjadi orang-orang yang menjalankan Islam. Karena di dalam doa ketika kita melihat hilal ada wassalamata wal islah, ya, dengan keselamatan dan Islam. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita minta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita kalau kalau bertemu dengan orang mengucapkan salam, itu tandanya kita meminta keselamatan kepada Allah untuk orang tersebut, dan orang tersebut menjawab salam kita, saling mendoakan tentang keselamatan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diselamatkan, termasuk kita diselamatkan untuk bisa menjalani ibadah Ramadan. Allahumma salimna li Ramadan. Ya Allah, selamatkan kami untuk menjalani Ramadan, wasalim Ramadan lana, dan jadikanlah Ramadan keselamatan untuk kami semuanya. Ya, begitu. Nah, itu tentang as-salam. Itu saja ya kisah hari ini. Insyaallah kita akan berjumpa lagi di cerita Abah berikutnya. Ya, besok kita akan cerita Abah berikutnya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di cerita Abah berikutnya, karena Abah suka cerita, sayang cerita, cinta cerita. Sampai jumpa.